Untuk instalasi dan konfigurasi mail server kali ini, sebelumnya kita sudah menginstalkan serta mengkonfigurasikan beberapa paket pendukung untuk mail server seperti Bind 9 sebagai DNS server, Apache 2 sebagai web server yang nantinya digunakan untuk mengakses webmail di klien, dan MariaDB server sebagai database untuk Cronecube nantinya. Untuk sekarang kita akan cek domain dari DNS server yang nantinya akan kita gunakan. Nah, dan di sini kita ada dua domain. Domain yang pertama yaitu kelompok2.com. Domain ini nantinya bakal kita pakai buat domain email kita kayak @gmail.com. Jadi kita @kelompok2.com. Sedangkan untuk subdomain yang mail.kelompok2.com ini nantinya kita bakal pakai buat jadi domain untuk mengakses webmail di browser klien. Nah, untuk selanjutnya, habis ini kita bakal instalkan paket Postfix dan Dovecot. Nah, untuk konfigurasi Postfix ini di sini kita bakal pilih internet site. Nah, untuk sistem mail name-nya kita bakal masukin nama domain yang bakal kita pakai buat domain email. Nah, jadi yang masih bingung apa itu Postfix, jadi Postfix itu software MTA atau Mail Transfer Agent. Jadi MTA ini fungsinya buat menerima, meneruskan, sama mengirim email. Sedangkan Dovecot ini server IMAP dan POP3. IMAP dan POP3 itu sendiri adalah protokol dari mail server yang fungsinya itu buat ngambil email dari mailbox. Nah, jadi kenapa tadi kita install paket Dovecot-nya ada 2? Jadi untuk Dovecot POP3 yang D itu merupakan paket yang terdiri dari program-program tambahan Dovecot. Fungsinya itu untuk fungsi post office protocol. Jadi untuk ngatur kuota besarnya email yang dapat dimiliki oleh seorang usernya itu. Sedangkan untuk yang Dovecot IMAP D itu, jadi paket ini berisi program-program tambahan Dovecot yang memberikan fungsi Internet Message Access Protocol atau IMAP. Nah, karena untuk proses instalasi dari Postfix dan Dovecot-nya udah selesai, selanjutnya kita bakal konfigurasi ulang Postfix. Jadi kita pakai perintah dpkg reconfigure Postfix. Nah, untuk ini masih kayak konfigurasi sebelumnya. Ini kita skip aja. Untuk ini kita pastiin kalau misalnya si domain kita itu ada. Terus kalau ini kita pilih no. Terusnya di sini kita tambahin IP global di baris di belakangnya 0000/0. Kalau ini kita biarkan default aja, dan ini kita pilih IPv4.
Untuk proses konfigurasi ulang dari postfix yang udah selesai, sekarang kita bakal konfigurasi file si postfix-nya. Kita masuk ke filenya, ada di directory etc/postfix. Nama filenya itu main.cf. Nah, untuk di file konfigurasi ini, di baris paling terakhirnya kita tambahin perintah buat nyimpen emailnya. Itu home underscore mailbox sama dengan maildir slash. Jadi maildir slash ini tuh direktorinya nanti bakal kita buat. Nah, selanjutnya kita bakal konfigurasi file si davcode-nya. Sekarang kita masuk dulu ke direktori davcode-nya. Lalu kita lihat. Nah, yang pertama itu kita bakal konfigurasi file yang nano davcode.conf. Kita bakal konfigurasi. Di sini ada baris listen. Nah, kita hapus pagarnya, terus kita hapus juga tanda titik komanya. Setelah itu save. Selanjutnya kita masih di davcode, kita masuk ke direktori yang conf.d. Nah, dalam direktori ini ada file-file yang harus kita config juga. Yang pertama itu kita bakal konfigurasiin file yang 10 mail.conf. Nah, jadi sini untuk yang mail location ini kita kasih agar kita komen, terus kita hapus komen yang mail location maildir ini. Udah itu kita save, terus masih di directory yang sama. Sekarang kita bakal konfigurasi file yang out.conf. Untuk di sini untuk yang disable plain text-nya kita hapus komennya dan kita ganti yes-nya jadi no. Kita save juga. Nah, selanjutnya kita keluar dulu dari direktori davcode-nya. Setelah itu habis ini kita bakal buat direktori untuk menempatkan pesan-pesan email pada masing-masing user. Yang tadi ada di konfigurasi postfix yang maildir, kita bakal buat. Direktorinya udah kita buat. Sekarang kita bakal buat user untuk mail server kita. Kita pakai perintah add user. Contoh namanya mail user 1 namanya. Selanjutnya kita masukin password buat user ini. Oke, kita bikin 2 user, yang satu lagi mail user 2. Masukin password juga. Usernya udah kita buat. Sekarang kita bakal restart layanan yang udah tadi kita konfigurasiin. Pertama kita restart dulu band 9. Habis band 9 kita restart postfix. Sudo service postfix restart. Postfix restart. Nah, udah postfix, kita sekarang restart davcode juga. Untuk selanjutnya kita bakal melakukan uji coba protokol dari mail server. Pertama kita protokol SMTP dulu. Kita uji coba pakai layanan telnet
perintahnya itu telnet, masukin domainnya, terus port 25. Terusnya perintah untuk uji cobanya kita mail from ini sebagai pengirim. Jadi mail from-nya kita contohin mail user 1. Oke. Terusnya reset to ini sebagai penerima, kita penerimanya mail user 2. Terusnya data ini buat masukin pesan, contohnya halo, ini pesan dari mail user 1, titik buat mengakhiri, terus kita keluar, kita quit. Terusnya kita cek apa ada enggak di mail user 2 nya. Kita pakai telnet di port 110, kita login dulu, kita masukkan mail user 2 karena penerimanya tadi mail user 2. Oke. Terusnya kita masukin passwordnya dari mail user 2 ini. Berhasil login, terus kita cek dengan perintah start ini buat ngecek ada berapa pesan. Terus kita buka pesannya. Pesan yang tadi dikirim mail user 2 pakai telnet di port 25 berhasil dikirim dan berhasil diterima sama mail user 2. Nah, karena berkirim pesan kayak tadi kita pakai telnet itu kan terlihat rumit ya kalau misalnya di mata klien itu susah. Jadi sekarang kita bakal install webmail untuk mail server kita. Di sini kita bakal pakai Roundcube. Terusnya sekarang yang pertama itu kita bakal bikin user di database MySQL kita. User ini buat user Roundcube. Kita masuk ke MySQL, terus kita buat usernya. Terus di sini nama usernya itu Roundcube. Baik, kita masukin. Habis ini kita masukin password buat si user ini. Dan option, jangan lupa titik komanya. Terus selanjutnya kita bakal flash privilege. Udah bikin user database-nya. Sekarang kita bakal installkan paket Roundcube-nya.
Nah, lalu di sini kita bakal pilih yes. Terus di sini kita masukin password database yang buat Roundcube tadi yang udah kita buat. Install Roundcube-nya udah beres. Sekarang kita bakal konfigurasi file Roundcube-nya itu. Kita masuk ke directory si Roundcube-nya dulu. Terus kita lihat. Nah, kita bakal konfigurasiin file yang config.inphp. Terus di sini yang di default hostnya ini kita masukin domain buat email kita, sama halnya yang di SMTP server juga kita masukin domain buat mail server kita. Terus untuk yang SMTP user ini kita hapus isinya, yang SMTP pas juga kita hapus, kita save. Oke, selanjutnya kita bakal buat virtual host di web server dari subdomain yang mail.kelompok2.com supaya nanti klien bisa ngakses Roundcube pakai domain itu di mail server, di web server kita. Sekarang kita masuk ke Apache 2 yang sites available, tempat nyimpan file konfigurasi. Selanjutnya kita copy file konfigurasi utama yang 00default.conf itu, kita copy ke file buat baru, kita namain mail.conf aja. Terus sekarang kita bakal konfigurasi file yang mail.conf. Terus server name-nya itu kita ubah jadi subdomain yang intinya bakal diakses sama klien. Terusnya untuk yang dokumen rootnya ini kita ubah jadi var lib Roundcube, default dari Roundcube-nya, tempat menyimpannya. Terusnya kita save. Terus sekarang kita bakal aktifin si file konfigurasi tadi di size enable pakai perintah add to inside, masukin mail.conf, harus pakai sudo depannya. Oke, kita lihat sudah aktif ya, ada di sites enable. Selanjutnya konfigurasi sudah. Sekarang kita bakal restart, biasa restart layanan yang udah dikonfigurasi. Kita restart aja juga semuanya. Postfix. Terusnya Dovecot. Terusnya ke Bind 9. Terus sekarang kita coba cek webmail yang udah tadi kita buat di klien, di browser klien. Kita masukkan subdomainnya. Aduh, not responding.
kita masukkan subdomain yang buat webmail, mail kelompok2.com, dan ini tampilan halaman awal dari Roundcube. Sekarang kita masuk ke mail user 2 aja dulu. Kita coba. Kita masuk. Nah, jadi di sini ada kotak masuk yang tadi yang kita coba di Telnet. Yang dari mail user 1. Sekarang kita coba berkirim pesan ke mail user 1. Kita masukkan mail user 1 domainnya kelompok2.com. Terus kita masukkan pesannya, halo, ini pesan dari mail user 2. Kita kirim. Udah terkirim. Sekarang kita login ke akun yang mail user 1. Kita lihat pesan tadi. Di mail user 1 ada pesan yang tadi dari mail user 2. Kita buka dan ini pesan yang tadi kan. Berarti sudah berhasil dikirim, baik itu tadi melalui Telnet ataupun melalui webmail.